Ketemu lagi di video lanjutan dari bahasan tentang image. Jadi video sebelumnya kita sudah membahas tentang image. Untuk kali ini kita akan lanjut dengan aset berupa teks atau font. Nanti kita akan manfaatkan file font yang bisa kita download dari internet. Oke, untuk persiapan kita buat dulu sebuah project baru seperti yang tampak di layar seperti ini. Namanya project text. Masih berada di solution 05 karena ini adalah suatu materi di materi yang kelima dengan bahasan yaitu teks. Nah, di sini sudah dilengkapi juga dengan file main dan sudah dibuat aktif project. Jika belum bisa dilakukan dengan set as startup project. Kemudian untuk isi file mainnya seperti biasa kita buat kerangka seperti ini. Nah, kita tes dulu apakah dia sudah bisa menampilkan window atau belum. Oke, kita tes. Oke, tidak ada masalah. Oh ya, untuk yang kerangka programnya tidak perlu kita bahas lagi. Ini pastinya sudah hafal untuk membuat kerangka ini. Nah, untuk sekarang kita akan coba kasih warna untuk windownya menjadi warna putih. SL set back color ya, kita rubah jadi warna putih. Warna putih berarti semuanya bernilai 1. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan 2 buah garis di tengah yang membagi layar menjadi 2 bagian horizontal dan 2 bagian vertikal. Berarti nanti ada 4 pecahan ya. Oke, ini garisnya kita kasih warna hitam saja. SL set for color hitam. Kalau hitam berarti ini 0 semua komponen warnanya, kecuali untuk yang alpha channel. Oke, kita lengkapi dengan line SL line. Oke, ini akan membagi 2 layar secara horizontal ya. Berarti ini kita harus membuat sebuah garis yang membentang dari tepi kiri layar ke tepi kanan layar di tengah-tengah. Oke, tepi kiri layar berarti 0, kemudian posisi Y nya adalah separuh dari tinggi ya, berarti 300. Boleh dikasih 0, boleh tidak, karena ini kebetulan hitungannya hitungan bulat. Dan tepi kedua adalah 800, 300. 800 itu berarti dari lebar keseluruhan layar. Kalau 300 berarti setengah dari tinggi. Kayak ini untuk garis yang horizontal. Kemudian untuk garis vertikalnya mulai dari 600 karena ini berada di atas, pojok atas ya, atau tepi atas. 600 berarti setinggi tingginya layar. Kemudian ukuran untuk X-nya ya, X-nya 300, X-nya 400 karena ini setengah dari lebar layar ya. Kemudian posisi atas tepi layar adalah 600. Nah, seperti ini. Kemudian yang ke bawah adalah X-nya 400, kemudian Y-nya baru 0. Oke, kita tes dulu. Harusnya sudah ada 2 garis yang saling berpotongan di tengah. Nah, ini ya. Oke, ini untuk
garis bantunya, biar nanti kita akan lihat untuk font itu ada settingan apa saja. Oke, nah kita bisa buka di file API manualnya di sini. Untuk font bisa kita lihat ya, text drawing. Nah, ini ada set text line dipakai untuk perataan teks, apakah rata kiri, tengah, atau kanan. Nah, defaultnya adalah teksnya rata kiri. Kemudian ini untuk mengetahui berapa lebar dari sebuah teks. Kemudian ini untuk mengetahui berapa tinggi. Nah, ini kemudian ada SL load font. SL load font adalah fungsi yang digunakan seperti yang load tekstur kemarin ya, atau di video sebelumnya dipakai untuk ngeload resource. Kalau ini adalah untuk load font, tinggal tuliskan nama fontnya, kemudian set font. Nah, set font ini nanti akan dipakai untuk nyeting font apa yang akan diberlakukan. Nah, ini parameternya adalah font yang sudah di load ya dari sini, kemudian ini adalah ukurannya. Atau bisa juga kalau hanya sekedar ingin merubah ukuran font, bisa langsung ke font size. Kemudian SL text ini adalah fungsi untuk menuliskan teks ke layar. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa digunakan untuk manipulasi teks. Oke, kita bisa coba untuk menggambar tulisan di layar. Tetapi sebelum itu kita butuh font terlebih dahulu. Untuk font di Sigil support tipe True Type Font yang berekstensi biasanya TTF ya. Atau ada juga Open Type Font OTF. Nah, itu bisa cari di internet. Nah, kebetulan ini sudah ada apa namanya contoh ya, bisa kalian download. Nanti untuk link bisa di klik di deskripsi video. Nah, ini atau bisa juga langsung ini ya, menuju ke ini ya, davon.com. Nah, davon.com. Nanti ada beberapa ada banyak ya di sini ya. Nanti sesuaikan dengan tema gamenya. Kalau game-game apa, tema-tema retro, bisa cari font yang modelnya apa, kotak-kotak agak pixelit, nah gitu. Oke, kita yang gampang saja. Di sini sudah ada di halaman paling depan paling atas contoh ya, nama fontnya Pirate of the Seaside. Nah, ini bisa langsung di download. Nanti biasanya berupa file zip, kemudian ada keterangannya ini font apa, atau biasanya ada varian-varian yang masuk dalamnya. Nah, ini ada dua varian, ini yang varian biasa sama yang varian bubbles ini ya, bisa kita lihat di sini yang nama fontnya Pirate of the Seaside. Seaside. Yang ini Pirate of the Seaside Bubbles. Kalau bubbles itu yang ada efek bubblesnya, ini ada 3D-nya ya, ini ya, ada apa kayak pantulan sinarnya. Tapi kalau yang biasa ini yang flat. Oke, nanti kita bebas ya mau pakai yang manapun. Nah, setelah font di-download, ditaruh di lokasi project kita. Jangan lupa untuk ditaruh di lokasi project. Seperti yang saat kita membuat contoh image kemarin. Nah, jangan lupa untuk menaruh di folder project. Nah, tempat saya di sini ya. Namanya adalah projectnya text. Nah, taruh di sini. Oke ya, ini ya. Pirate of the Seaside. Oke, ini nama font yang akan kita gunakan. Pirate of the Seaside. Sini ada tulisannya True Type Font File. Kita bisa lihat ekstensinya di sini. Iya, .ttf. Oke. Nah, setelah aset fontnya kita jadikan satu dengan folder project, kita tinggal panggil di Sigil ya. Oke, boleh taruh di bawahnya, kita kasih warna yang lain, misalkan biru. SL set for color. Oke, untuk biru berarti R-nya 0, green-nya 0, blue-nya 1.
transparansinya sudah 1. Oke. Oke, ini untuk persiapan ya. Nah, kemudian jangan lupa kita harus meload file fontnya di sini menggunakan uh, fungsi apa tadi, sl load font. Sl load font. Nah, tinggal sebutkan namanya. Tadi di sini bisa kita lihat ya. Kalau kita malas untuk mengetikkan atau takut salah, kita bisa copy saja ini. Copy kemudian dimasukkan di kode. Nah, seperti ini. TTF. Oke. Ingat ya di sini tipe dari aset itu semuanya menggunakan tipe integer, di mana integer ini dipakai untuk merujuk pada nomor atau ID atau indeks yang mengacu pada resource yang dimaksud. Jadi bukan langsung ke data aslinya, tapi di sini menggunakan nomor ID saja yang berupa bilangan int. Nanti Sigil sendiri yang akan menentukan ini apa, gambarkah, fontkah, atau yang lainnya. Oke, kita set font di sini, sl set font. Nah, kemudian sebutkan nama fontnya, bukan nama fontnya tapi ID dari fontnya, my font. Kemudian ukurannya, misalkan kita beri 35. Coba ya, kita build and run. Masih belum ya, kita masih lupa, sorry, masih lupa untuk teksnya ya, csl teks. Ini misalkan the quick brown box. Nah, oke. Jangan lupa dimasukkan untuk xj-nya. Xj-nya berada di misalkan tengah-tengah ya, 400,300. Ya, kita biasakan pakai 0 biar lengkap bahwa ini adalah tipe double. Oke. Ini berarti kita akan menggambar atau menuliskan teks yang berbunyi the quick brown fox di posisi 400,300. Oke, kita cek seperti apa bentuknya. Nah, ini ya, bisa kita lihat di garis bantu ya. Ternyata untuk teks itu defaultnya adalah align kiri atau tepi kiri dari teksnya. Sehingga ketika kita tempatkan di 300,300 maka acuannya adalah tepi kiri dari teks. Agak berbeda dengan yang image berupa shape atau agak berbeda dengan yang image atau shape. Nah, dimana mereka titik pusatnya adalah tepat di tengah-tengahnya. Tapi kalau untuk tag itu defaultnya adalah titik pusatnya di kiri atau line-nya adalah line kiri. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita pengen geser di sini berarti kita tinggal rubah saja line-nya. Kalau misalkan kita pengen line-nya adalah center. SL set text align. Nah, ini ya. SL biasanya menggunakan SL line. Nah, ini line center. Nah, oke. Ya kan rata tengah. Nah, ya, dia berada di tengah-tengah. Karena line-nya adalah center. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan tulisan yang lain. Misal nanti line-nya yang kiri. For color-nya masih sama biru ya. Kita coba agak perkecil sedikit fontnya, SL set font, atau langsung aja set SL set font size ya. Kita cuma pengen ganti ukuran saja. Untuk fontnya masih sama. Misalkan tadi 35, kita pakai di sini aja. Yang tadi kita perbesar jadi 45 misal.
45 yang 35. Terus SL set align, SL set text align. Nah, yang ini kiri ya, rata kiri. SL align left. Ini sama ya, seperti color. Untuk font atau teks juga sama model settingannya. Satu settingan langsung berlaku juga untuk yang bawah-bawahnya, sehingga ketika ada objek-objek font yang berikutnya dia akan, atau objek-objek teks yang berikutnya dia akan ikut settingan tersebut sampai akhirnya nanti menemukan setting yang baru. Kalau di sini yang berubah hanya size-nya saja atau line-nya saja, maka ya hanya ini saja yang berubah. Untuk yang jenis fontnya tidak berubah. Oke, kita kasih tulisan yang sama. Kita bisa copy paste dari yang ini. Ini ya. Nah, kita taruh untuk Y-nya yang 300, misal 450. Contoh ya. Kita tes dulu. Nah, ini ya. Ini rata kiri, nanti yang satu lagi adalah yang rata kanan. Oke. Kita bisa copy paste yang ini. Font size-nya 35, masih sama misalkan. Ini berarti kita hapus saja. Berarti nanti yang ini font size-nya sama, tapi lainnya yang berbeda. Yang ini kita kasih right. Nah, seperti ini ya. Dan untuk Y-nya kita geser agak bawah. Tadi 300 ke 450. Sekarang berarti turun ke bawah ya, berarti 150. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, ini ya. Ini rata kiri, rata tengah, rata kanan. Ini ukurannya 35, ukurannya 45, ini 35. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu lagi. Misalkan kita pengen menampilkan apa? Posisi mouse. Nah, di sini bisa kita pakai SL get mouse X dan mouse Y. Nanti kita tampilkan isinya atau tulisannya. Misal ukurannya SL set font size atau besar-besar ya, 10 misalkan atau 15. Kemudian untuk SL set font set text ya, set text align. Ini kita pakai left lagi, SL align left lagi. Kita coba. Nanti dia akan mengikuti kemana perginya mouse. Coba ya. SL text di sini SL get mouse X, SL get mouse Y. Kemudian di sini kita masukkan apa namanya, tulisan mouse misalkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Dia akan ikut terus. Nah. Oke ya, untuk variasi-variasi yang lain nanti bisa dicoba. Misalkan kita pengen download font-font yang jenisnya berbeda.
nanti bisa coba ditampilkan di layar apakah bentuknya sama seperti yang ada di webnya. Harusnya sama harusnya. Oke ya, ini materi untuk font. Nah, nanti untuk selebihnya bisa dicoba-coba sendiri, bisa dieksplor sendiri untuk penggunaan apa fungsi-fungsi yang belum sempat dicoba di sini. Ini misalkan get tag with, get tag height misalkan ya, walaupun ini akan jarang dipakai juga. Oke ya, ini untuk materi teks. Jadi cukup mudah. Baik, selamat mencoba.